walaupun misalnya ketidakterlibatan misalnya secara langsung dalam konteks kampanye, tetapi ada kebijakan, putusan, atau tindakan bahkan yang dilakukan oleh kepala desa, dan itu menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu, sanksinya juga pidana pemilu, yaitu 1 tahun penjara ya, dan juga denda 12 juta rupiah. Lurah se-DIY tolak hadiri pertemuan perangkat desa di GBK bareng Gibran. Sultan tegaskan Lurah se-DIY netral, tolak Prabowo Gibran dan lebih dukung Ganjar. Jaga pesta demokrasi dengan mengedepankan nurani, nalar, dan akal sehat. Semua hanya bisa terlaksana apabila lurah dan pamong mengedepankan sikap netral, mengedepankan kondusivitas dan kohesi sosial. Harapan saya adalah agar rakyat tidak terkotak-kotak hanya karena berbeda calon dan aspirasi. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Lurah dan perangkat kelurahan se-Daerah Istimewa Yogyakarta tak ada yang menghadiri acara Silaturahmi Nasional atau Silatnas Desa Bersatu di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu 19 November kemarin. Acara tersebut merupakan pertemuan sejumlah asosiasi perangkat desa dari seluruh Indonesia. Belakangan, pertemuan itu memicu polemik karena dihadiri oleh calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Ketua Paguyuban Lurah dan Pamong Kelurahan DIY, Nayantaka Gandang Harjananta, mengatakan bahwa tak ada lurah maupun pamong kelurahan di DIY yang menghadiri acara tersebut. Absennya lurah dan pamong kelurahan se-DIY itu menurutnya merupakan bentuk netralitas mereka dalam pemilu, seperti arahan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X. Hal senada juga disampaikan Sultan Hamengkubuwono X usai acara deklarasi pemilu damai di Kompleks Kepatian Yogyakarta, Selasa 21 November. Sultan pun menegaskan bahwa seluruh lurah di DIY haruslah netral dalam proses pemilu. Ia juga mengatakan bahwa Pemda DIY akan merumuskan sanksi bagi para perangkat desa yang terbukti tidak netral dalam proses pemilu. Penyebutan lurah di berita ini mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY serta berbagai aturan turunan lainnya, baik Perda DIY ataupun Pergub DIY, di mana desa di DIY berganti nama menjadi kelurahan dan mengikuti nomenklatur itu, jabatan kepala desa di DIY menjadi lurah. Seluruh kepala desa di DIY telah dilantik ulang menjadi lurah pada 2020 lalu. Hal ini sekaligus memberikan konteks bahwa lurah di DIY sama pengertiannya dengan kepala desa di daerah lain yang mesti melalui proses pemilihan dan bukan ditunjuk. Hal ini tentu juga sebagai bentuk bahwa para perangkat desa di DIY tak bisa diintervensi seperti apapun, entah itu oleh kelompok atau capres tertentu. Karena seperti yang kita tahu, seluruh warga DIY sangat all out mendukung Ganjar Mahfud. Terdapat 6.333 perempuan mendeklarasikan diri sebagai relawan Ganjar Pranowo terdepan untuk Indonesia Raya atau Gardenia di lapangan TGP Sayegan, Sleman, Minggu 19 November. Relawan perempuan ini dinilai lebih solid dan memiliki militansi tinggi untuk memenangkan Ganjar pada Pilpres 2024 dengan raihan suara 70% di wilayah DIY. Sebelum menggelar deklarasi, ribuan perempuan Gardenia melakukan senam bersama dengan Siti Atikoh Supriyanti dan anggota DPR Esti Wijayati. Turut hadir pula anggota DPR RI Arya Bima dan juga Yasinta Sekarwangi. Bahkan bukan hanya itu saja, sejumlah akademisi yang sebagian besar dosen dan profesor di DIY mendeklarasikan dukungan untuk Ganjar sebagai Baca Pres 2024. Profesor Dr. M. Isnaini dari Universitas Erlangga saat membacakan deklarasi mengaku dirinya bersama para akademisi dan kaum intelektual DIY lainnya siap berjuang memenangkan Ganjar di Pilpres 2024. Menurutnya, dukungan itu disampaikan dengan tulus dan sukarela. Memang, Ganjar Pranowo adalah seorang nasionalis sejati. Sejak kecil sudah terbiasa melahap buku-buku Soekarno hingga sampai masuk ke jiwa dan raganya. Maka tak heran jika pertumbuhan masa remaja hingga dewasa banyak ia curahkan untuk membantu kepentingan wong cilik dengan cara ikut sebagai aktivis melawan kediktatoran Soeharto kala itu. Kendati yang bersangkutan seorang nasionalis tapi juga memiliki sisi religius yang kental. Melihat fenomena yang kian menghangat dan penuh kecurangan, akhirnya satu persatu relawan mulai menggeliat dan merapat. Rakyat cerdas mulai keluar menyatakan dukungan kepada Ganjar dan bahkan menolak kubu sebelah.
Dukungan tersebut bukan tanpa dasar, melainkan melihat rekam jejak dan kinerja Ganjar selama ini. Ganjar merupakan salah satu pejabat publik yang sangat adaptif terhadap media sosial. Dia banyak melakukan gebrakan reformasi birokrasi dalam melayani rakyatnya. Jadi wajar jika seluruh rakyat DIY sangat all out memenangkan Ganjar Mahfud. Bagaimana menurut Anda? Tapi Anda harus ralat, Nana. Anda dengan lantang tadi mengatakan adanya dukungan. Itu saya pastikan tidak ada. Oke. Gitu. Nanti dicek gitu Ya. kan ya. Kalau enggak saya laporkan Anda ke Dewan Oke, Pers. silahkan, nggak masalah. Ya pasti. Oke, ya iya. pasti, Jadi gitu. ini kenapa cuma Kalau capres Anda Anda yang tidak hadir? meralat dalam acara hari Oke. ini juga, saya tentu akan laporkan Iya, Anda. jadi kenapa cuma capres Anda Loh, yang hadir? Jangan ditanyakan ke saya, tanyakan Oke, kepada yang mengundang. Jadi gitu loh. Prabowo Gibran hadir di situ kapasitasnya sebagai apa? Saya nggak ngerti kan. Serem. Amarah kubu Prabowo tak terkontrol, ancam dan intimidasi laporkan host CNN Indonesia ke Dewan Pers. Bukti kalau panik dukungan Kades melanggar? Beberapa bukti yang sudah kita terima terkait dengan surat undangan, terkait dengan name tag, terkait juga dengan video yang ada di lapangan yang sudah beredar di sosial media maupun media nasional yang menjelaskan terkait dengan fakta-fakta bahwa di sana di acaranya dugaan kami adalah bukan silaturahmi tapi dukungan deklarasi terhadap paslon 02 Prabowo Gibran. Kita sudah melihat bukti-bukti tersebut dan ini kita sedang inventarisir. Tentunya dugaan ini akan kita laporkan. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Politisi Partai Gerindra, Habibur Rahman, menebarkan politik ketakutan yang mengancam melaporkan presenter host televisi CNN Indonesia ke Dewan Pers. Ancaman itu disampaikannya dalam sebuah dialog di televisi bersama dengan tim hukum dari tim pemenangan TPN Ganjar Mahfud, Roni Talapesi. Potongan video diskusi dengan nada ancaman itu beredar luas di media sosial TikTok, X atau Twitter, dan tersebar di berbagai grup WhatsApp, sebagaimana dilihat pada Selasa 21 November 2023. Presenter CNN Indonesia menanyakan acara deklarasi dukungan perangkat desa seluruh Indonesia kepada pasangan Capres-Cawapres Prabowo Gibran Senin 20 November. Mendengar pernyataan itu, Habibur Rahman membantah. Menurutnya, tidak ada deklarasi dukungan Prabowo Gibran. Mereka datang ke acara itu karena diundang untuk mendengar aspirasi yang disampaikan para perangkat desa. Habibur Rahman pun mengancam host CNN Indonesia untuk mencabut pernyataannya. Bila tidak, dia akan melaporkannya ke Dewan Pers. Namun saat didesak, apa aspirasi diserap Prabowo Gibran di acara itu, Habibur Rahman pun mengaku tidak tahu. Sempat menjawab tidak tahu apa aspirasi yang diterima Prabowo Gibran, Habibur Rahman kemudian menjelaskan bahwa banyak aspirasi yang didapat dari para perangkat desa dalam acara tersebut, termasuk bagaimana membangun desa ke depan. Bukannya gentar, host CNN justru mempersilahkan Habibur Rahman untuk melaporkannya. Melihat hal ini membuktikan bahwa kubu Gerindra dalam hal ini Prabowo memang sering melakukan intimidasi verbal kepada pihak yang memojokkan kubunya. Padahal yang diungkapkan adalah hal yang benar dan bisa jadi ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh kubu Prabowo di berbagai daerah bahwa jika ada pihak yang mengganggu elektabilitas Prabowo Gibran maka harus diberantas. Padahal jika melihat bantahan Habibur Rahman itu semua jelas bohongnya. Ribuan perangkat desa yang menghadiri acara deklarasi dukungan kepada Prabowo Gibran di Indonesia Arena, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu 19 November, jelas menyatakan dukungannya kepada Prabowo Gibran. Bahkan MC dengan jelas meminta dukungan kepada para perangkat desa itu. Ribuan perangkat desa tersebut tergabung dalam kelompok Desa Bersatu. Dalam undangan disebutkan juga bahwa Desa Bersatu terdiri dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) yang merupakan organisasi kepala desa aktif dan DPN PPDI Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Kemudian ada juga APEDNAS Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional, DPP Aksi Asosiasi Kepala Desa Indonesia, juga Kompak Desi Komunitas Purna Bakti Kepala Desa Seluruh Indonesia. Melihat hal ini sudah cukup menunjukkan
fakta di lapangan dan omongan di studio televisi bahwa memang ada upaya melakukan pelanggaran, juga melakukan kecurangan, intimidasi untuk memenangkan Prabowo Gibran. Kita melihat pelanggaran-pelanggaran pemilu semakin menjadi dan nyaris menjadi pertunjukan yang dapat disaksikan secara terang benderang oleh masyarakat. Paradoksnya, semakin nyata pelanggaran tersebut, semakin terang-terangan pula perilaku pejabat peserta pemilu dan kelompok tertentu dalam melanggar aturan yang ada. Bahkan terlihat adanya kesan bahwa pelanggaran tersebut tidak hanya dilakukan secara ugal-ugalan tapi juga dengan sengaja. Pelanggaran ini akan terus berulang dan hanya akan berpindah tempat. Sebuah contoh konkret yaitu tadi, kegiatan pelanggaran pemilu seperti acara deklarasi dukungan perangkat desa yang dihadiri oleh Gibran. Meskipun seakan menjadi pelanggaran yang jelas, namun para pelaku tahu betul bahwa Bawaslu tidak mampu atau bahkan tidak bersedia untuk melakukan tindakan tegas terhadap pelanggaran tersebut. Oleh karena itu bukan suatu kejutan jika pelanggaran semakin meluas dan hanya akan bergeser lokasi pelaksanaannya. Bagaimana menurut Anda?